record dulu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kata tanya. Nah, jenis-jenis kata tanya. Coba sebutin. Sebutkan apa saja coba contohnya sebelum dibahas di sini. Pasti kan sudah akrab. Apa di mana? Ya. Bagaimana? Mengapa? Gimana? Iya, betul. Sudah ada menjawab dua anak. Bagus. Kapan? Ya, Apa, tambahin. siapa, di mana, bagaimana, kapan. Ya, bagus. Betul semua. Ya, sekarang kita lihat pembahasannya secara rinci. Nah, jenis-jenis kata tanya sudah kamu sebutkan tadi. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Tadi belum tersebut ya, berapa. Sudah tidak ada, sudah tidak asing lagi, maksudnya ya. Hanya saja kita lihat detail-detail fungsinya. Nah, kata tanya apa itu merupakan kata yang berfungsi menanyakan sesuatu berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi. Nah, jadi apa itu ini harus ditambahi meskipun kamu sudah tahu ya. Tetapi ini kalau kadang-kadang pertanyaan itu fungsinya apa, kata apa itu fungsinya apa, kata tanyanya apa itu fungsinya apa. Nah, ulang-ulang ya. Dia menanyakan apa? Sesuatu, keadaan atau perbuatan. Jadi apa itu menanyakan keadaan, perbuatan. Ini garis bawahi. Nanti dicari ya di modulnya. Sudah ada. Keadaan atau perbuatan. Baik, lanjutkan. Nah, contohnya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Apa? Jadi kalimat tanya ini menanyakan hal, keadaan, hal kepada orang lain. Kemudian kata tanya siapa? Siapa ya? Ini menanyakan pelaku. Siapa? Ini pelaku. Pelaku itu ya pada suatu peristiwa. Ya, siapa? Kalau dalam bahasa Arab, siapa itu man. Man. Kemudian kalau apa tadi apa? Mahaluk, mahaluka kalau dalam bahasa Arab. Apa kabarmu? Bagaimana atau apa keadaanmu? Tapi kalau siapa itu man kalau dalam bahasa Arab. Siapa? Ini pelaku. Menanyakan pelakunya. Jelas. Jadi orang per orang yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Nah, jadi siapa itu menanyakan pelaku atau person atau orang. Kalau kaitannya dengan kalian, siapa yang akan siapa yang akan mengumpulkan dan mengambil modulmu di sekolah besok? Ya, ayah atau ibu, ya, atau paman, atau nenek. Jelas, ini tidak perlu dibahas terlalu rinci. Ini sudah jelas. Ya. Hanya untuk mempertegas saja di sini.
Kemudian kata tanya kapan. Jelas ya. Nanti pertanyaannya begitu ya. Ada suatu pertanyaan, kata tanya kapan ini menanyakan apa? Dia menanyakan waktu. Waktu itu adalah berlangsungnya dari suatu kejadian. Waktunya ya. Waktunya dari suatu kejadian. Kalau kata-katanya kamu bisa atau tidak asing lagi. Tapi kadang-kadang kalau ditanyakan seperti itu, tentu bisa menjawab. Contohnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Ya. Menanyakan waktu, tanggal 21 Oktober nanti, atau terkait dengan kalian misalnya, kapan PTS akan dilaksanakan, penilaian tengah semester akan dilaksanakan pada bulan September. Nah, tanggalnya mungkin tanggal awal ya, karena kalian nanti akan PTS yang ciri khusus dulu, yang agama. Kapan? Nah, sekarang di mana? Di mana ini menanyakan tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi itu juga jelas. Kemudian contohnya, bisa kita lihat. Di manakah kau membeli buku itu? Ya. Di mana? Berarti tempatnya di toko buku. Ya. Di manakah rumahmu? Nah ini kadang-kadang saya tanya ke anak-anak kok nggak hafal nama alamatnya ya. Tolong dihafalkan ya alamatnya ya. Alamat rumah kamu. Satu, kalau ada jalan, jalan apa? Jalan Wisanggeni nomor 7 misalnya. Kalau di tempat saya, rumah saya itu dekat pinggir itu ya. Dulu dekat kampungnya rumah mantan wali kota Pak Rudi, Pucang Sawit. Jadi di sana itu belum ada nomor rumah ya. Jadi kalau nyari tempat saya ya RT RW saja. Kalau sekarang sudah ada nama jalan, sudah lumayan. Tempat saya itu Tempat Jalan Cik. nenek saya di Pucang Sawit, Pak. Nah, Pucang Sawit mana? RT berapa, RW berapa? Waduh, lupa Nah, makanya dihafalkan. Ya. Kalau Pucang Sawit itu luas, karena kalau di tempat saya itu yang di Kedung Belang, kampungnya Kedung Belang. Kalau yang di UNS ya, Universitas 11 Maret, itu namanya Kentingan, Pucang Sawit Kentingan. Jadi luas sebetulnya Pucang Sawit itu. Nah, jadi alamat itu harus komplit. Kalau ada jalan dan nomor, alhamdulillah. Nah, kemudian biasanya juga ada gang. Ya, jalan kampung ada gang-gang macam-macam. Seperti di daerah Fajar Indah itu ya. Saya dulu visit ke sana, wah gang mawar, gang apa itu? Bikin bingung juga kalau tidak sering ke sana. Nah, kemudian apa? Nomor rumah kalau ada. Terus yang jelas RT RW pasti ada kalau RT RW. RT 1 RW 12 nah, misalnya. Kemudian kelurahannya, kelurahan kalau saya tadi Pucang Sawit. Kalau di sini di SD itu kelurahannya Ketelan. Nah, itu minimal itu dulu kelurahan. Kalau kecamatan itu skupnya luas. Ya, kecamatan kalau di SD Banjarsari. Nah, tolong alamat itu dihafalkan ya. Kalian sudah gede lah kelas 5 nanti kelas 6. Alamat harus tahu. Rute, kemudian rute. Nah, pertanyaan tentang rute ini kadang-kadang saya tanya anak-anak tidak bisa. Rutenya lewat mana? Jalan besar, misalnya lewat Jalan Manahan. Manahan yang dekat flyover. Nah, itu nanti perempatan Bangjo, masih lurus ke barat. Misalnya mau ke Fajar Indah, nanti ada Bangjo lagi perapatan ke kanan. Nah, itu Fajar Indah. Nah, tolong ya anak-anak ya, untuk kalian satu harus hafal apa? Nomor handphone orang tua, ya. Kemudian harus hafal alamat, ini penting sekali. Lanjut. Kata tanya. Mengapa? Mengapa ini menanyakan alasan.
alasan atau penyebab suatu peristiwa. Kita lihat contohnya. Mengapa kota ikut acara perpisahan kemarin? Ya. Mengapa? Ini menanyakan alasannya. Alasan kok tidak ikut acara perpisahan ya. Nah, misalnya saya setiap pagi sering ngecek yang tidak ikut Zoom. Nah, ini kok tidak ikut Zoom? Mengapa tidak ikut Zoom? Alasannya apa? Oh, izin Pak, karena ada ini kepentingan dengan orang tua. Oh, sakit Pak, ini lagi mau periksa. Nah, ini ada keterangannya, ada alasannya. Kalau dalam bahasa Arab istilah fikihnya itu ada udurnya, ada udurnya. Kenapa kamu tidak ke masjid? Ya, misalnya ya, karena ini sedang pandemi, takut, boleh, boleh memberikan alasan secara jelas bahwasanya tidak mengikutinya itu bisa diberikan udzur, bisa diberikan apa namanya izin istilahnya ya. Jadi kalau tidak masuk, tolong memberitahu kepada wali kelas alasannya apa. Ya, jadi jelas ya anak-anak ya kalau setiap hari mengikuti Zoom dari pagi sampai siang jam 8 sampai 11. Ya. Jangan pagi sudah join, nanti jam 10 setengah 11 keluar. Kecuali kalau memang kendala sinyal seperti yang saya sampaikan kemarin, kendala sinyal, kendala koneksi, atau laptopnya ada kerusakan, handphonenya ada kerusakan, nah, nanti memberitahu. Saat itu juga atau setelahnya, ketika sudah ada perbaikan, Pak maaf tadi kendala laptopnya rusak, koneksinya rusak, itu bisa kita maklumi. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana? Fungsinya untuk apa? Nah, ini menanyakan proses atau cara. Nah, ini semua ada di materi, jadi kamu harus menghafalkan ini. Fungsi dari kata tanya ini. Ya. Kalau kata tanyanya bagus tadi sudah menjawab. Saya di awal tadi menanyakan contoh kata tanya, apa, siapa, kapan, bagaimana. Sudah bisa menjawab semua. Bagus. Perwakilan tadi sampelnya. Tapi ketika ada soal, apalagi dia soalnya isian. Ini kemungkinan soalnya isian. Kalau tidak pilihan ganda isian. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk titik-titik. Nah, fungsinya untuk apa? Menanyakan proses atau cara. Ini harus dihafalkan. Jadi kamu pasti bisa atau pasti paham, tetapi kalau pertanyaan terkait definisi ya kaitannya ini definisi tarif, maka hati-hati harus dihafalkan juga. Nah, seperti ini kalian pasti sudah paham. Kata tanya bagaimana, misalnya bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Ini prosesnya. Ini nggak perlu ditulis proses juga nggak apa-apa, karena bagaimana itu sudah menunjukkan kalimat tanya menanyakan proses. Ya. Misalnya pertanyaan lagi, bagaimana kamu menyelesaikan modul tematik? Misalnya itu pertanyaan, prosesnya bagaimana? Ya, buka lembar jawabnya, buka modulnya, kalau tidak tahu bisa buka di buku tematik dan sebagainya. Menanyakan kepada yang lain jika belum bisa menjawab, boleh ya. Modul itu boleh ditanyakan pada siapapun. Nah, kata berikutnya berapa? Berapa jelas sekali kalau berapa. Berapa ini menanyakan apa? Jumlah, ya, banyaknya maupun satuan. Contohnya apa? Saya kira kamu bisa memberi contoh nanti. Berapa tinggi badanmu? Berapa berat badanmu? Berapa harga dari tasmu? Ya. Nah, oke. Jadi untuk materi kalimatannya, terlihat ya? Terlihat ini?
Nah, ini ciri-ciri Lihat. dari kata tanya di modulmu. Jadi dihafalkan ini. Apa menanyakan benda? Siap. Ini ringkasan ya, makanya ini singkat-singkat. Apa menanyakan benda? Siapa menanyakan orang? Ini tambahan. Di mana, kemana, dari mana? Bisa juga menanyakan tempat. Mengapa menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana menyatakan keadaan atau proses tadi ya. Berapa menanyakan jumlah, kapan menanyakan waktu. Nah, ini sudah ada ringkasannya atau rangkumannya. Baik, nanti dibaca sendiri kalau sudah mendapatkan modulnya. Nah, kita sekarang masuk di ini. Pembahasan tentang dayu dan ikan emas. Mengamati ikan hias di akuariumnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Sahabat cerdas, untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengingat isi bacaan, kita dapat menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Sekarang mari kita membuat peta pikiran atau mind map pada bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan maskoki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan hias setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu membersihkan akuarium seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Ya, jadi anak-anak di sini adalah membahas selain dari kata tanya yang sudah kita pelajari di depan tadi, ini juga menayangkan tentang mind map atau peta pikiran. Dari judulnya Dayu dan ikan hias, judul atau tema atau topik, nah itu dikembangkan menjadi peta pikiran, dan peta pikiran di sini kaitannya pertanyaan-pertanyaan. Ya, siapa yang memelihara ikan, jenis ikan hiasnya apa, di mana ikan hias dipelihara, kapan tempat ikan itu dibersihkan, ya. Kapan memberi makan ikan, apa yang diperhatikan pada kelakuan atau perilaku ikan-ikan tersebut. Ya. Nah, ini merupakan mind map sekaligus berkaitan dengan pertanyaan atau kata tanya tadi ya. Nah, baik. Sekarang kita bahas tentang macam-macam hewan dan sistem pernapasan. Serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir
untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ya, kita bahas yang pertama cacing, ya, cacing tanah. Cacing kan macam-macam ya. Ada cacing tanah. Kalau cacing yang di tubuh manusia, tahu cacing apa? Anak-anak, Nggak tahu, Bu. cacing di tubuh manusia, terus di ini hewan. Biasanya itu namanya cacing pita. Pernah dengar? Nah, anak-anak ada yang pernah ini sakit cacingan pernah? Pernah nggak? Biasanya Pernah, Pak. pernah. Pernah. Nah, itu biasanya diobati ya. Obat yang terkenal tuh kalau mereknya tuh Combantrin. Nah, kalau yang di SD itu ada pil. Nah, biasanya dibagikan. Itu kalau dibagi dari UKS itu diminum enggak itu? Diminum enggak yang diberikan Makan. dari UKS? Nah, itu penting. Itu Lalu dimakan. itu kan untuk membasmi cacing-cacing yang ada di tubuh anak-anak. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh banyak sekali ya anak-anak yang cacingan ya. Makanya banyak tapi kurus terus ya. Makanya banyak dan variasi juga, mungkin dia makan buah, sayur, susu, tapi tetap kurus ya. Saya dulu juga gitu, waktu kecil SD itu kelas 1, kelas 2 disuruh makan, disuruh minum susu ya. Tapi tetap kurus. Ada kemungkinan tuh ada cacingnya di perut yang dia menghisap atau memakan nutrisi-nutrisi manusia, termasuk di hewan. Makanya kalau pas penyembelihan hewan kurban, sapi, kambing, terutama sapi. Sapi ini yang banyak mengidap cacingnya malah di hati. Di hatinya, di organ hatinya itu. Hati, limpa, dan sebagainya. Itu banyak cacingnya. Nah, kemudian cacing ini juga secara ini ya, pengobatan juga bermanfaat. Meskipun kesannya menjijikan. Ada yang suka main cacing zaman kecil gitu, atau yang sering main di desa neneknya. Ya. Kalau saya dulu pernah, kalau saya kecil dulu pernah itu tanah dibongkarin tanah itu cari cacing. Ya. Geli-geli gimana ya? Takut-takut gimana, tapi tetap ya, namanya anak-anak zaman dulu senang karena mainannya ya mainan yang jelas, mainan yang real, nyata. Beda dengan sekarang lebih banyak mainan dari handphone, dari laptop, komputer. Ya. Memang zamannya berbeda. Nah, ada yang tahu manfaatnya cacing ini? Jadi kadang dibuat untuk obat apa? Secara kepercayaan masyarakat. Ada yang tahu? Apa? Bentar, Bu. Ada yang pernah sakit? Tipes, Pak. Ya, itu. Ada yang pernah sakit tipes? Biasanya anak-anak beberapa mengalami sakit tipes ini. Ada yang pernah sakit tipes? Siapa? Siapa yang pernah sakit tipes? Wah, semang belum pernah ini. Wah, hebat ini, belum pernah. Ciri-ciri sakit tipes itu kan mirip demam berdarah ya, TB. Panas tinggi. Cuma tipes itu nanti lebih perutnya sakit. Diare. Tapi hampir sama dengan TB, demam berdarah, sehingga kadang-kadang diagnosa dari dokter kadang-kadang dia keliru, atau memang diagnosa awal karena hampir sama.
maka perlu dengan pengecekan apa? Tes darah ya. Cek laboratorium, cek darahnya, nanti dilihat. Nah, itu. Jadi cacing ini salah satu manfaatnya dibuat obat tipes cacing tanah. Nah, cacing tanah ini ya, pernapasannya di bawah kulitnya itu ada kulit yang permukaan kulit yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Di udaranya masuk melalui kulit. Ketika masuk, oksigen diikat oleh darah. Jadi sama ya. Jadi yang dimanfaatkan untuk pernapasan adalah mengikat oksigen, sama dengan manusia. Kita membutuhkan oksigen. Nah, kemudian oksigen itu diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisanya karbon dioksida dan uap air dikeluarkan juga dari tubuh melalui permukaan kulit. Jadi sistem respirasinya, pernapasannya itu sama ya, dari kulit. Hewan-hewan seperti ini. Kalau dengan manusia kan berbeda, manusia dengan memakai hidung. Baik, lanjutkan. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya, ini pada serangga. Contoh serangga itu yang misalnya kembang. Ya. Jadi ada sistem namanya trakea. Melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh disebut dengan spirakel. Nah, ini dihafalkan ya. Trakea, spirakel. Nah, kemudian udara masuk pembuluh udara kecil. Sama dengan cacing tadi, ada pembuluh udara kecil. Nah, kemudian itu mengambil oksigen. Udara yang masuk tadi diambil oksigennya, diikat. Terus karbon dioksida mengalir ke trakeola, dibuang melalui lubang spirakel. Masuk keluar sama. Lanjut. Insang membentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, berikutnya adalah ikan. Jadi ikan ini sangat familiar. Meskipun tadi serangga juga familiar ya, tapi kan kalau ikan ini dipelihara. Siapa yang punya akuarium berisi ikan di rumah? Aku. Nah, siapa? Sebutin nama. Siapa saja di sini yang punya akuarium? Berarti harus merawat ya. Kalau punya akuarium ikan harus dirawat kebersihan airnya, Lanjut, harus Mbak. diberi makan ya, bagus ya. Menyenangkan ya. Saya juga dulu waktu kecil seneng nih memelihara ikan di akuarium, tapi tidak telaten membersihkan. Jadinya ya kasihan juga ikannya sehingga sudah terbengkelai di akuarium itu. Saya pelihara ikan lohan, Pak. Wah, bagus ya. Sudah berapa jumlahnya ikan lohannya? Sekitar 9, Pak. Wah, banyak juga ya. Ada yang mau dijual nggak? Pelihara sendiri. Kadang-kadang ada yang nanti dijual. Nah, ini harganya kan kadang-kadang kalau bagus, harga jualnya juga tinggi ya. Hobi bisa disalurkan menjadi bisnis. Wah, nggak apa-apa, masih kecil kalau hobinya apa yang kamu bisa
kerjakan, bagus sekali. Kan inilah yang lagi apa? Yang masih lagi laku ikan apa itu? Ikan cupang dari berbagai jenis dan harganya ya. Dulu itu kalau dulu zaman tahun berapa itu lohan itu sangat heboh itu ya. Banyak sekali ikan lohan. Nah, ya, terus ikan mas koki kecil tapi bagus. Sejak zaman saya kecil sudah mahal harganya. Nah, ini ikan ini bernafas dengan organ mirip saringan, namanya insang. Nah, kalau insang ini kan sudah familiar ya. Ikan bernafas dengan insang itu model-model pertanyaan zaman dulu. Kalau pertanyaan zaman sekarang itu high order thinking skill. Ya. Jadi beda. Ada kalimat-kalimat sama dengan soal AKM itu. Ada kalimat-kalimat, ada teksnya. Kamu harus baca dulu, baru pertanyaannya disesuaikan dengan teks bacaan. Nah, insang ini letaknya di belakang rongga mulut. Kemudian dilindungi oleh selaput disebut dengan operculum, tutup insang. Ya, kan sangat Ikan familiar. itu Ya. dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Baik, ya. Selanjutnya adalah Jadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan pada tahap ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Nah, ini dua istilah harus dihafalkan, sekaligus juga dipahami. Pada pernafasan ikan ada istilah inspirasi dan ekspirasi. In itu ke dalam, X itu keluar. Jadi gampang cara menghafalkan seperti itu. Inspirasi, mulut ikan membuka. Ya. Terus tutup insang menutup, sehingga air masuk lewat rongga mulut. Ya, proses awal bernafas, kan nyedot. Ya. Kemudian ekspirasi, mulutnya menutup, tutup insangnya membuka, sehingga air keluar dan terjadi pertukaran gas. Ya, luar biasa ya. Ya, walaupun di dalam air ini, kalau kita berpikir dan mempelajari seperti ini kita juga bisa kembali ke akidah loh ya, kalau kita sebagai muslim. Apa akidahnya? Siapa yang menciptakan ikan? Siapa? Allah. Kok ikan bisa bernapas ya di dalam air? Kan dia masuknya di air. Ya kan? Ikan di dalam air kok bisa bernapas? Kalau kita manusia bernapas kan pakai udara. Ternyata Allah memberikan kelebihan salah satunya kepada ikan seperti itu caranya bernapas di dalam air. Ya. Ya. Terus ikan di air berarti nggak tiap hari mandi terus ya? Iya, dia nyelam di air. Ya. Beda dengan manusia ataupun hewan yang di darat. Nah. Pada ikan. Nih, ini kalau gambaran prosesnya ya. So, kemudian keluar lewat sampingnya. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit.
Nah, salah satu hewan yang unik adalah katak atau kodok. Ya. Katak ini kan kalau dibaca dari kiri kanan ataupun kanan kiri sama aja. Katak dibalik ya katak. Kodok dibalik kodok. Nah, ini unik. Kenapa? Karena dia metamorfosis. Waktu masih kecebong ini seperti ikan. Bernafasnya dengan insang. Tapi ketika dia sudah katak dewasa, paru-parunya mulai tumbuh dan berfungsi. Nah, sekarang dia bisa bernafas dengan menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Nah, ini kalau di dalam Islam, katak ini termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Tapi di sebagian daerah, itu ada yang dijual dan dimakan. Namanya biasanya katak hijau ya. Ada yang pernah makan daging katak? Pernah lihat nggak toko atau warung yang jual daging kodok? Pernah lihat? Tulisan warungnya bukan jual. Apa? Kenapa? Pernah. Kenapa? Namanya apa? Namanya warung apa? Tolong apa? Ya. Kalau warung itu tidak menulis warung kodok, enggak ada ya. Warung katak enggak ada. Adanya apa? Suike. Pernah nggak dengar itu? Baca itu. Suike. Suike itu istilah dari warungnya orang Purwodadi. Purwodadi itu kalau dari sini kan Palang Jublu lurus terus, nanti dia masuk Seragen ke Molok, nanti masuk di Grobogan Purwodadi. Nah, itu jual namanya Suike Purwodadi. Nah, Suike itu ya ini katak kodok ini. Nah, saya dulu pernah dikasih orang mancing ya ikan. Ikannya ikan apa ya? Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Enak itu, tapi harus diolah dengan benar karena kulitnya itu tajam, setajam silet. Ya. Tajam sekali kulitnya itu. Saya pernah ngambil itu tangan saya kena kayak kesilet gitu. Itu harus direbus lama, dibuka pakai ini garpu, dagingnya apa kulitnya dipisahkan. Nah, itu dagingnya enak itu digoreng. Kadang ada telurnya ikan sapu-sapu. Nah, saya diberi ikan sapu-sapu, di dalamnya juga dikasih ada katak sudah dibersihkan. Wah, kaget saya. Ada katak nih. Katanya enak, tapi saya buang karena menurut keyakinan saya ya, dalam Islam itu katak itu haram. Ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Saya kira cukup dulu ya. Pembahasan kita sudah